Halo Kedanawa, kembali lagi dalam program Talk Landway Komin TV. Sajian informasi terunik, menarik, dan asik tentunya. Wah, gak terasa ya, hari ini kita merayakan 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Sudah 8 dekade negeri ini bebas dari penjajahan. Tapi, pernah gak sih kamu membayangkan kayak apa suasana kota Medan saat momen bersejarah 17 Agustus 1945 itu? Penasaran? Yuk, cari tahu jawabannya di program Talk Landway edisi Kota Medan di Hari Kemerdekaan. Pada 17 Agustus 1945 di Jakarta, Soekarno dan Hatta telah membacakan teks proklamasi kemerdekaan. Namun, suasana di Kota Medan saat itu belum menunjukkan tanda-tanda perubahan. Tentara Jepang masih berjaga dan berpatroli di jalanan, belum ada satupun bendera merah putih yang terlihat berkibar. Radio milik rakyat diawasi ketat, surat kabar disensor habis-habisan, dan semua informasi harus melalui pengawasan tentara Jepang terlebih dahulu. Wah, kondisi saat itu cukup mencekam ya. Tapi untungnya, beberapa hari setelah 17 Agustus, kabar tentang kemerdekaan mulai terdengar melalui siaran radio gelap dari Singapura dan Batavia. Begitu kabar tentang kemerdekaan mulai tersebar, semangat perjuangan rakyat pun semakin membara. Kaum muda bergerak dengan sigap. Mereka mencetak dan menyebarkan selebaran, menyampaikan berita kemerdekaan Indonesia secara lisan, dan mulai mengibarkan bendera merah putih meskipun harus dilakukan secara diam-diam agar tidak tertangkap oleh patroli Jepang. Meskipun penyebaran kabar kemerdekaan dilakukan secara diam-diam, pihak Jepang tetap mengetahuinya. Mereka pun mulai mengambil tindakan, seperti melarang pengibaran bendera merah putih dan menangkap orang-orang yang dianggap memprovokasi rakyat. Namun semangat juang para pemuda Medan tidak surut. Mereka justru mengambil langkah berani dengan merebut senjata dari gudang milik Jepang sebagai tanda bahwa perjuangan di Sumatera Utara akan segera dimulai. Dalam beberapa minggu, keadaan semakin memanas. Gedung-gedung pemerintahan diambil alih dan bendera Belanda diturun paksa oleh para kaum pemuda. Medan pun bersiap menghadapi babak sejarah yaitu Perang Medan Area. Pada 13 Oktober 1945, salah seorang tentara Nica, penghuni hotel di Jalan Bali, merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai pemuda Indonesia. Dari sanalah peristiwa pertempuran ini dimulai. Para pemuda menyerang gedung pemerintah yang dikuasai sekutu. Pertempuran ini kemudian menjalar ke beberapa kota lainnya, seperti Pematang Siantar dan Brastagi. Banyaknya insiden yang terjadi membuat sekutu pada 18 Oktober 1945 mengultimatum rakyat agar menyerahkan senjata kepada sekutu. Pada 1 Desember 1945, tentara sekutu memasang papan bertuliskan Fixed Boundaries Medan Areas di pinggiran Medan untuk menunjukkan daerah kekuasaan mereka. Sejak itulah istilah Medan Area menjadi terkenal. Selanjutnya, pada 10 Desember 1945, Sekutu meluncurkan operasi militer besar-besaran terhadap para pejuang Indonesia dengan mengikutsertakan pesawat tempurnya. Pada April 1946, Sekutu berhasil menguasai kota Medan. Tentara Inggris kemudian mendesak pemerintah Indonesia di Medan untuk keluar dari Medan. Kemudian, pada 10 Agustus 1946 di Tebing Tinggi, diadakan pertemuan para komandan pasukan yang berjuang di Medan Area. Dalam pertemuan tersebut, terbentuklah Komando Resimen Laskar Rakyat untuk memperkuat perlawanan di Medan Kota. Di bawah komando ini, perjuangan di Medan Area kembali bangkit. Komando ini terus memberikan perlawanan kepada pihak sekutu di wilayah kota Medan. Pertempuran Medan Area berakhir tepatnya pada 15 Februari 1947 pukul 24.00. Setelah diperintahkan oleh Komite Teknik Gencatan Senjata untuk penghentian kontak senjata. Sesudahnya, pada Panitia Teknik Gencatan Senjata juga melakukan perundingan untuk menetapkan garis-garis demarkasi yang definitif untuk Medan Area. Dalam perundingan yang kemudian berakhir pada tanggal 10 Maret 1947 itu, ditetapkanlah garis demarkasi yang melingkari kota Medan serta daerah koridor Medan Belawan. Panjang garis demarkasi yang dikuasai para tentara Belanda dengan daerah yang dikuasai oleh tentara Republik Indonesia seluruhnya ialah 8,5 km.
Pada tanggal 14 Maret 1947 ini, dimulailah pemasangan patok-patok serta garis demarkasi tersebut. Tetapi kedua pihak Belanda dan Indonesia selalu bertikai tentang garis demarkasi ini. 4 bulan setelah pertempuran berakhir, Belanda melaksanakan operasi produk atau disebut agresi militer Belanda I. Terdapat beberapa akibat dari pertempuran Medan area ini, yaitu terbaginya kawasan Medan oleh beberapa garis demarkasi dan perpindahan pusat pemerintahan dari Provinsi Sumatera ke Pematang Siantar. Medan memang tidak langsung mendengar proklamasi, namun ketika kabar itu datang, semangat rakyatnya berkobar tanpa henti. Kemerdekaan harus dipertahankan apapun taruhannya. Terima kasih sudah menyaksikan program Talk Landway Komin TV. Sampai jumpa di edisi yang terbaru ya Ke dan Awak.